Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terdahulu kita berbicara mencoba memahami pidato perpisahan Rasul Paulus yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 38. Kita sudah masuk ke dalam teksnya. Mungkin 1-2 hal untuk pengantar melanjutkan pembicaraan kita. Di dalam tulisan Lukas ada 2 pidato perpisahan. Yang pertama yang ditemukan di dalam Injil, pidato perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang dilakukan sesudah perjamuan malam yang terakhir. Yang kedua adalah tulisan Lukas, Kisah Para Rasul yang sedang kita pelajari, pidato perpisahan Paulus dengan penatua-penatua jemaat di Efesus. Dan pidato perpisahan Paulus ini diberikan ketika Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk membawa sumbangan bagi gereja Yerusalem yang sedang berada dalam kesulitan. Pidato perpisahannya sendiri sangat indah. Saya anjurkan untuk dibaca pelan-pelan sambil membayangkan wajah Paulus yang menyampaikan pidato itu. Tetapi ini bukan kata-kata Paulus sendiri, tetapi ini adalah kata-kata Lukas. Dengan demikian yang kita jumpai, Paulus yang ada di balik pidato perpisahan ini adalah pandangan gereja awal mengenai Rasul Paulus. Karena Kisah Para Rasul ditulis sekitar tahun 90, padahal Rasul Paulus sudah tidak ada lagi pada waktu itu, sudah sekitar berselisih 30-35 tahun. Di pandangan gereja tentang Paulus. Selain pandangan gereja tentang pribadi Paulus, yang mau disampaikan di sini adalah kesadaran gereja awal bahwa Rasul Paulus mewariskan, meninggalkan warisan, pesan-pesan iman, pesan-pesan pastoral khusus untuk para pemimpin jemaat. Dan tentu kalau itu diberikan kepada pemimpin jemaat, juga diberikan, dimaksudkan untuk kita semua. Pidato perpisahannya sendiri sederhana, biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang berpidato atau yang berbicara melihat masa lampau. Dan ketika masa lampaunya dilihat, dalam hal ini kesimpulannya ada pada pernyataan bahwa Rasul Paulus menyatakan dirinya bersih, ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun. Nah, ketika dia sudah sampai keyakinan bahwa dirinya bersih, ia mempunyai wewenang untuk menyampaikan nasihat. Dalam hal ini adalah para pemimpin, para penatua jemaat di Efesus, agar mereka dapat melanjutkan kepemimpinan mereka dan dengan demikian mengembangkan gereja. Itu pendahuluannya secara singkat. Isi yang sudah kita bicarakan adalah ini, ayat 18, bab 20, Kisah Para Rasul, ayat 18. 2 hal yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, kamu tahu. Jadi singkat, tidak menjelaskan, tidak menceritakan kembali seperti orang yang ingin menyombongkan masa lampaunya. Tidak. Kalau orang yang mau menyombongkan masa lampau kan saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah... Enggak.
Rasul Paulus menurut Lukas hanya mengatakan kamu tahu, singkat. Karena apa? Karena Paulus merasa tidak perlu semuanya dibicarakan lagi, karena memang begitu dekat Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus itu. Yang kedua adalah perumusan ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Yang sudah kita bicarakan adalah mengapa Paulus menggunakan kalimat aku melayani Tuhan. Bukan aku melayani kalian. Bukan aku melayani jemaat Efesus. Tetapi melayani Tuhan. Kita sampai kepada perenungan dengan merumuskan pelayanannya seperti itu. Rasul Paulus pertama ingin menunjukkan, menegaskan bahwa semua yang dia lakukan itu adalah perutusan Tuhan, bukan perutusan siapapun yang lain. Maka Tuhan yang mengutus itulah yang ia layani. Ketaatannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, komitmennya terhadap tanda petik perintah-perintah Tuhan itu menjadi sangat jelas di dalam kalimat itu, aku melayani Tuhan. Dan di balik kalimat itu juga ada maksud supaya umat tahu, dan itulah yang ditangkap oleh gereja awal, ditulis oleh Lukas, bahwa Paulus itu di dalam pelayanannya tidak ingin memanjakan jemaat, enggak. Tidak ingin hanya mengikuti maksud-maksud atau kehendak jemaat, tidak. Oleh karena itu jangan heran kalau di dalam surat-suratnya Paulus sering bertengkar, dalam arti berselisih paham dengan jemaat. Karena jemaat menghendaki ini tidak sesuai menurut Paulus dengan kehendak Tuhan, maka dia kritik apa yang dikehendaki oleh jemaat itu. Dengan demikian melayani Tuhan mengungkapkan kemerdekaan pribadi Paulus, tidak terikat kepada siapapun, kepada jemaat manapun. Sehingga dia bebas, merdeka, mewartakan kehendak Tuhan, sekali lagi, tidak menuruti kemauan jemaat. Itulah sebabnya pula di dalam hal-hal yang paling dasar, Paulus tidak segan-segan, tanda petik, berbeda pendapat, bahkan berkonflik dengan pemimpin-pemimpin jemaat yang lain. Kurang apa konfliknya Rasul Paulus itu dengan Petrus? Misalnya dapat dibaca di dalam surat kepada orang Galatia, bab 2. Itu jelas sekali karena masalahnya mendasar mengenai keselamatan. Mungkin kalau hanya masalah-masalah kecil, sampingan, tidak berkaitan dengan keselamatan, Paulus tidak akan berkonflik sampai sejauh itu. Tetapi karena ini masalah prinsip iman, dasar iman, karena dia merdeka terhadap siapapun, tetapi taat setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka dia terbuka, bersedia, atau bahkan boleh dikatakan berani mengambil risiko berkonflik dengan saudara-saudaranya. Kita sampai di situ. Sekarang kita melihat lanjutannya, masih pada ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Silahkan memberi perhatian kepada hal ini. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, nanti akan kita lihat, kita mendapat kesan bahwa Paulus itu ingin diakui sebagai rasul yang kualitasnya tidak kalah dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Yang paling mudah selalu kita lihat
adalah ketika dia tidak diakui sebagai rasul. Misalnya pada surat kepada orang Galatia, bab 1 ayat 1. Silahkan merasakan surat ini, surat yang keras, karena rupa-rupanya orang-orang Galatia tidak menganggap dia rasul. Maka pada kalimat pertama di dalam suratnya, dia menulis begini, Galatia bab 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul. Tuh, nggak wajar kan menulis surat kok mulai dengan kalimat seperti ini kan. Biasanya salam dari Paulus kepada dan sebagainya, ini enggak. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Ini jelas sedang di dalam suasana hati yang tidak senang, karena yaitu dia tidak dianggap sebagai rasul, tidak diterima sebagai rasul. Nanti juga akan kita lihat bahwa dia selalu mengatakan, saya lebih daripada orang-orang itu. Tetapi, nah ini kan kata-kata Paulus ya. Tetapi kemudian 30 tahun kemudian, ketika Lukas, teman seperjalanan Paulus, menulis tentang Paulus, wajah Paulus tidak seperti itu lagi. Paulus ditampilkan sebagai pelayan. Aku melayani Tuhan. Melayani dengan segala rendah hati. Jadi pada akhir, dia ingin dikenal sebagai pelayan. Sekarang selanjutnya dengan segala rendah hati. Kita bertanya, mengapa di antara watak Paulus, semangat Paulus, penampilan Paulus yang sangat kaya itu, dia ditampilkan sebagai pelayan yang rendah hati. Tidak ditampilkan sebagai pelayan yang bersemangat baja, tidak ditampilkan sebagai pelayan yang setia, pejuang, dan sebagainya. Berani enggak? Sebagai pelayan yang rendah hati. Nanti kita akan masih bicara di dalam bagian berikutnya, kalau kita sudah selesai dengan ini, khusus mengenai kerendahan hati. Secara umum dapat dikatakan begini, kalau kita bermain-main dengan kata, mungkin kita terbantu untuk memahami rendah hati itu artinya apa. Di dalam bahasa Latin, rendah hati itu humilis. Bahasa Inggrisnya humble. Kita semua tahu itu. Nah, kalau dicari akar katanya lagi dari kata humilis, rendah hati, itu berasal dari akar kata humus. Humus kita semua tahu adalah tanah hitam yang sangat subur, sehingga apapun, benih apapun yang ditaburkan di humus itu akan tumbuh. Kalau di otak-atik, lalu kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa keutamaan rendah hati, humilis, itu seperti humus, tanah hitam yang subur, sehingga keutamaan-keutamaan lain dapat tumbuh atas dasar keutamaan humilis itu, atas dasar keutamaan rendah hati itu. Kalau dirumuskan secara negatif, tanpa kerendahan hati, keutamaan-keutamaan lain tidak bisa tumbuh. Nah, pertanyaannya adalah, rendah hati itu seperti apa? Untuk memahami suatu konsep, suatu kata, kadang-kadang kita terbantu kalau kita minta bantuan lawan katanya.
Rendah hati itu lawan katanya adalah congkak, sombong. Nah, sombong itu apa? Supaya nanti kita bisa tahu rendah hati itu apa. Congkak itu misalnya selalu merasa lebih daripada orang lain. Itu congkak. Merasa bahwa dirinya bisa melakukan segala-galanya sendiri. Kalau ada keberhasilan, meskipun sebetulnya dibantu oleh sekian banyak orang, dia selalu mengatakan, aku sudah berhasil begini. Padahal di balik kata-kata itu ada sekian banyak orang yang membantu dia, tapi dia tidak ambil pusing tentang orang-orang itu. Menuntut untuk dilayani misalnya. Mengikat tali sepatu pun harus diikat oleh pelayan. Padahal kan mudah sekali sambil latihan bongkok supaya sehat kan, mengikat tali sepatu. Tidak bisa berterima kasih. Hak saya. Jadi kenapa saya harus berterima kasih kalau itu haknya? Tidak tahu bersyukur. Jadi bersyukur mungkin terucap tetapi tidak sungguh menjadi watak hidupnya. Mungkin baik kalau kita baca salah satu surat ayat dari surat Paulus, surat kepada orang Roma bab 12 ayat 16. Ini nasihat Paulus, tapi nanti masih akan kita lihat apakah Paulus itu betul-betul seperti yang dia nasihatkan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini nasihat Paulus kepada orang lain. Apakah Paulus nanti bertindak seperti itu perkara lain. Nanti akan kita lihat. Ciri yang kedua, khususnya di dalam hubungan dengan Tuhan. Khususnya dalam hubungan dengan Tuhan. Merasa yakin, sadar bahwa Tuhan itu di luar kemampuannya untuk ditangkap secara penuh. Karena Allah pada dasarnya adalah misteri. Jadi, kalau ada orang yang merasa begitu pandai, begitu hebat, sehingga merasa tahu segala-galanya tentang Tuhan, pengetahuannya pasti salah, itu satu. Yang dia yakini ini Tuhan itu seperti itu, pasti salah. Dan yang kedua itu menunjukkan kesombongannya dalam relasi dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bisa dikuasai oleh pikirannya. Itu orang-orang yang selalu berusaha meyakinkan dengan segala macam cara bahwa Tuhan itu pasti seperti ini, pasti seperti itu. Pasti salah itu maksud saya. Satu ayat yang bisa membantu kita untuk menyadarkan kita akan hal itu. Surat kepada orang Roma bab 8 ayat 26. Demikian juga Roh, nah ini membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dan selanjutnya. Jadi hal yang sederhana mengenai berdoa, kita bisa menyusun kata-kata kita sendiri, rasa-rasanya. Tetapi kalau kita baca kata-kata Rasul Paulus di dalam surat Roma kepada ayat 26,
sadar atau tidak sadar, sebetulnya kata-kata yang terucap itu adalah berkat bimbingan Roh. Kita tidak sadar karena itu sudah setiap kali kita ucapkan, kalau kita menyapa Allah, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kan menurut kita itu kata-kata kita sendiri ya. Tetapi kalau kita baca surat ini, ayat ini, lalu kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal, menyebut Allah itu Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan oleh kemampuan kita untuk mengucapkan kata-kata itu, tetapi karena Roh membimbing kita untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Allah tidak bisa kita kuasai dengan hati dan budi kita, karena Allah adalah misteri. Jadi di hadapan Allah, sesudah kita mencari argumentasi iman dan sebagainya, boleh kita belajar teologi, membaca buku-buku tebal itu, tetapi pada akhir dari seluruh proses itu, bukannya saya tahu siapa Tuhan itu kesimpulan yang salah. Sesudah mencoba mempertanggungjawabkan secara intelektual iman kita, pada akhirnya seperti sudah biasa kita lakukan, kita bicarakan, kita pada titik tertentu tidak bisa maju lagi dengan pengetahuan kita, dengan akal budi kita. Yang kita bisa lakukan satu-satunya adalah loncatan iman. Memang iman itu menuntut pertanggungjawaban, tetapi bukan pertanggungjawaban yang final. Tidak ada. Yang final adalah loncatan iman itu. Berikutnya, tadi itu kita berusaha untuk memahami rendah hati itu seperti apa. Lawannya congkak. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan itu tidak bisa lain pada akhirnya kecuali sujud menyembah. Sekarang segi-segi iman, ada segi pribadi, ada segi sosial, ada segi imani. Kita coba lihat seperti apa. Ini juga mencoba meraba-raba berdasarkan surat-surat Rasul Paulus. Yang pertama, segi pribadi dari kerendahan hati. Secara singkat, secara sederhana, bisa dikatakan begini. Pribadi yang rendah hati itu adalah pribadi yang mempunyai penilaian yang benar mengenai dirinya sendiri. Penilaian yang benar dan sederhana mengenai dirinya sendiri. Dari mana itu disimpulkan? Kita menarik kesimpulan itu bukan dari olah pikiran kita sendiri, tetapi kita mencoba mencarinya di dalam surat-surat Rasul Paulus. Silahkan melihat 1 Korintus bab 15 ayat 8 sampai 9. Ini adalah daftar saksi-saksi Kristus yang bangkit. Kepada siapa Kristus yang bangkit itu menampakkan diri. Kita baca mulai ayat 3. 1 Korintus bab 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah sekarang, urutannya, bahwa ia
telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. 1. Kefas, 2. ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, dan selanjutnya 2. 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, sekarang ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi, ini Paulus kan tahu diri ya, maaf dengan kata-kata itu. Ia menempatkan dirinya di dalam suatu deretan yang tidak bisa tidak harus ia akui. Meskipun nanti di dalam surat yang lain dia mengatakan, aku lebih daripada rasul-rasul yang istimewa itu. Nah itu Paulus pas sombong waktu itu. Atau ingat pada waktu dia masih sombong. Sebagai rasul yang mengenal dirinya secara benar, ia tidak meletakkan dirinya di depan Kefas. Seandainya dia sombong, dia mengatakan dia menampakkan diri kepada saya. Yang lain-lain itu tidak saya perhatikan. Saya menerima penampakan itu namanya sombong. Tetapi ketika Paulus tampil sebagai pribadi yang rendah hati, ia menempatkan dirinya paling belakang. Dan meskipun seringkali dikatakan dia itu kalau dari segi macam-macam latar belakang, budaya, dan sebagainya lebih daripada yang lain, ia tetap mengakui tempat utama Kefas di dalam gereja. Ia tetap menempatkan Kefas pada tempat yang utama, tetap hormat kepada pimpinan gereja yang namanya Kefas itu. Meskipun dari segala macam pertimbangan mungkin dia jauh lebih daripada Kefas. Kita juga bisa bertanya, dari mana Paulus belajar mengenai kerendahan hati itu? Nah ini juga tafsir namanya. Paulus tidak pernah mengatakan, saya belajar menjadi rendah hati karena ini, karena itu. Enggak. Nanti pada waktu kita bicara tentang pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, iya. Tetapi secara manusiawi, kapan Paulus itu secara implisit, secara tidak terang-terangan, mengatakan bahwa dia belajar rendah hati? Saya kutip 2 Korintus bab 1, ayat 8 sampai 9. 2 Korintus bab 1 ayat 8 sampai 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus putus asa. Lanjutnya, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi, nah sekarang hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Itu kuncinya. Yang penting adalah kata penghubung itu, kalimat bagian pertama dan bagian kedua ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, titik. Kalimat penghubungnya adalah tetapi. Nah, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Jadi kelemahan itu atau pengalaman pahit itu, penderitaan yang begitu besar itu disadari oleh Paulus
sebagai jalan Tuhan membantu dia supaya tidak percaya pada dirinya sendiri. Ingat, Rasul Paulus itu pada usia sangat muda, 25 tahun, sudah menjadi komandan macam-macam, sudah selalu paling depan, mempunyai macam-macam kemampuan. Sekarang dia dijatuhkan. Maksud saya, bukan dijatuhkan dalam arti jelek, tapi ditabrakkan pada situasi yang membuat dia sadar. Ternyata segala macam kemampuan yang saya sombongkan di masa lampau itu tidak cukup untuk memaknai pengalaman-pengalaman itu. Dikatakan sekali lagi, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Itulah yang sering disebut dengan istilah ketidakberdayaan yang formatif. Kelemahan yang membentuk pribadi. Bukan hanya keberhasilan, bukan hanya kekuatan yang bisa membentuk pribadi, tetapi ketidakberhasilan, kelemahan juga mempunyai makna formatif. Kalau mau ingat sekali lagi, kapan Paulus itu tampil sombong, tapi bukan pada waktu itu sombong, dia ingat pada waktu itu saya sombong. Sombongnya begini, Filipi bab 3 ayat 4. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada halal lahiriah, aku lebih lagi. Itu baru ingat pada zaman sebelumnya, Paulus sombongnya kayak begitu itu. Siapapun dianggap lebih rendah daripada dia. Termasuk Petrus, termasuk Yakobus, termasuk Yohanes. Saya lebih hebat dari mereka itu. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Itu segi pribadi. Segi sosial dari kerendahan hati. Mungkin baik kalau kita baca saja satu teks, lalu nanti silahkan menyimpulkan sendiri. 1 Tesalonika bab 2 ayat 4 sampai 8. Ayat 4 sampai 8. Itu segi sosial dari kerendahan hati. Saya baca. Sebaliknya itu harus dibaca dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena Allah telah mengangkat kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara sekarang bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Silahkan merenungkan, membacanya pelan-pelan. Itulah semangat rendah hati dalam konteks sosial, segi sosial dari kerendahan hati. Yang sering tidak diperhitungkan oleh kita yang membaca surat-surat Paulus adalah
amat banyak anggota jemaat Paulus itu adalah budak. Dan kita semua tahu budak itu tidak dihormati martabatnya. Nah, dengan latar belakang itu, mari kita coba baca. Kalau tanpa latar belakang tidak banyak berbunyi ayat-ayat ini, tetapi kalau dengan latar belakang kesadaran itu, ayat-ayat ini bunyinya lebih kuat. Silahkan membayangkan ada jemaat yang terdiri dari banyak budak, lalu kita baca surat kepada orang Galatia, bab 3, ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Coba silahkan membayangkan, pembacanya itu ada yang berpangkat tinggi, ada yang berpangkat sangat tinggi, ada yang kelas menengah, tetapi banyak budak. Jadi dalam komunitas seperti itu, yang namanya budak pasti tidak sangat diperhitungkan. Tetapi kepada mereka semua, Paulus menulis, kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu segi sosial dari kerendahan hati, itu tidak memandang orang, di pundaknya ada bintang apa, di dadanya ada tanda jasa apa, tetapi semuanya adalah satu, sama di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, segi iman dari kerendahan hati. Tadi sudah disebut-sebut sebetulnya, ketika orang sampai kepada titik kerendahan hati di hadapan Allah, dia tidak bisa lain selain bersembah sujud, tidak berargumentasi lagi. Argumentasi boleh terus, maka ada buku-buku tebal tentang Tuhan Allah, ada buku-buku tebal teologi, tetapi pada ujungnya, akhirnya buku-buku tebal itu harus disingkirkan, harus dikesampingkan. Yang ada di depan kita adalah Allah dan kepadanya kita bersembah sujud. Mungkin satu ayat kita baca, 1 Korintus bab 4 ayat 7. Moga-moga cocok. Judulnya adalah rendahkanlah dirimu. 1 Korintus bab 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ini mengkritik orang-orang Korintus yang sombong karena merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain-lain. Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Itu kritik Paulus terhadap orang-orang Korintus yang tidak tahu bersyukur atas anugerah Tuhan, yang hebat, yang berhasil. Lalu kepada mereka itu Paulus, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Kalau umat Korintus itu menjadi hebat,
itu bukan karena kalian sendiri yang hebat, karena kalian telah menerima dari Tuhan. Mestinya seperti itulah sikap seorang di hadapan Tuhan. Yang terakhir, masih kalimat dari ayat 19. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 19. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Mencucurkan air mata. Masih ditambah, kalau mau, ayat 31 dari bab yang sama. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Air mata yang seperti apa ini? Air mata yang mengungkapkan komitmen tinggi, pasti. Bisa air mata susah, bisa air mata gembira, macam-macam. Tetapi jelas kalau sampai seperti ini, Paulus itu tidak tanggung-tanggung mencintai umat lewat jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat di Efesus. Kita lihat beberapa teks dari Rasul Paulus sendiri mengenai air mata ini. 2 Korintus bab 2 ayat 4. 2 Korintus bab 2 ayat 4. Ini Paulus sendiri yang menulis, yang tadi itu yang menulis Lukas. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Nah, kenapa? Jadi rupa-rupanya ini, kalau mau membaca, merasakan betapa besar penderitaan Paulus, silahkan membaca tuntas 2 Korintus ini, dari depan sampai belakang. Terungkap di situ berbagai macam beban yang mesti disangga oleh Paulus di dalam kerasulannya. Nanti silahkan baca. Nah, kita kembali kepada Kisah Para Rasul. Kita bertanya, mengapa Paulus digambarkan oleh Lukas sebagai pribadi yang mencucurkan air mata itu, khususnya pada ayat 30 yang tadi kita baca. Ayat 31. Kita baca bab 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi kita sudah baca surat kepada orang Roma, Paulus datang pergi ke Yerusalem untuk membawa sumbangan. Tetapi dia tidak yakin apakah dia akan diterima di Yerusalem apa tidak, maka dia minta berdoa. Berdoalah bersama-sama aku dalam pergumulan ini. Itu artinya Yerusalem masih belum tanda petik merasa Paulus ini sebagai satu dari antara murid-murid Yesus. Masih dicurigai juga. Masih dilanjutkan, tetapi sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi di depan Paulus itu yang menunggu adalah penjara
dan penderitaan itu, sengsara, penjara dan sengsara menunggu aku. Dan karena itu, karena di depan dia melihat sesuatu seperti itu, dia ingat kembali apa yang ada di masa lampaunya. Mungkin baik kalau kita lihat dengan bantuan surat Paulus yang kedua kepada orang Korintus, 2 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 29. Itu penderitaan Paulus yang sudah lama. Jadi kalau dia sampai seperti itu, bukan karena apa-apa, bukan karena kesalahan, bukan karena yang lain-lain, tetapi karena komitmen Paulus yang utuh penuh untuk melayani Tuhan. Kalau membaca ini, 2 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 29, ini memang daftar penderitaan Paulus. Mulai dari ayat 23. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Dan begitu terus. Saya baca ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi saya kira air mata yang keluar dari Rasul Paulus itu bukan air mata apa-apa, tetapi air mata sebagai ungkapan dari keterlibatan yang tidak ada taranya, tidak hitung-hitung. Dan itu ditampilkan di dalam Kisah Para Rasul. Paulus sendiri menulis begini, gereja awal yang diwakili oleh Lukas menampilkan Paulus yang tanda petik mencucurkan air mata karena keterlibatannya yang utuh itu. Tetapi masih satu yang terakhir, apakah kalau Paulus mencucurkan air mata dan kalau membaca penderitaannya seperti ini, apakah Paulus itu hanya susah terus atau bagaimana? Nah, inilah istimewanya. Penderitaannya dialami, tidak ringan, berat, panjang, tetapi semuanya itu mencucurkan air mata, tetapi semuanya itu tidak membuat dia hancur. Itu istimewanya, karena dia melayani Tuhan, tidak melayani yang lain. Dari mana kita dapat membacanya? 2 Korintus bab 7 ayat 4. Ini yang tadi surat air mata itu ya, 2 Korintus surat air mata. Dia menulis begini, 2 Korintus bab 7 ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur, dan sukacitaku melimpah-limpah. Ini yang namanya paradoks. Penderitaan itu membuat orang tidak nyaman. Tapi di dalam hidup Paulus, penderitaan itu menimbulkan sukacita. Kalau penderitaan karena salahnya sendiri, pasti tidak menimbulkan sukacita. Itu namanya bodoh.
tetapi karena penderitaan itu adalah buah dari pelayanan atau resiko dari pelayanan, dan pelayanan itu untuk Tuhan, maka Paulus bisa mengatakan, dalam penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Jadi pasti bukan air mata yang mencerminkan keputusasaan saja, tetapi juga air mata yang mencerminkan kebahagiaan. Boleh menderita karena nama Yesus. Penderitaan itu suatu privilegi. Aneh, tetapi itulah yang ada di dalam diri Paulus, dan sejak awal sebetulnya di dalam, silahkan melihat Kisah Para Rasul bab 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dianiaya, tetapi gembira. Karena penganiayaan itu tidak karena kebodohannya, tetapi karena nama Yesus. Menderita adalah suatu privilegi. Kita berhenti dulu, kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.